Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadila, saya dari kelompok 5. Ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Proses Keberatan dan Banding. Bagian A, pengertian keberatan pajak. Keberatan pajak adalah mekanisme yang disediakan Ditjen Pajak bagi wajib pajak yang tidak puas dan tidak sependapat terdapat hasil pemeriksaan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, terdapat pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Salah satu hal wajib pajak adalah hak untuk mengajukan keberatan. Ketentuan mengenai keberatan ada dalam pasal 25 UU KUP. Dalam UU KUP dan aturan turunannya tidak ada penyebutan secara eksplisit mengenai definisi keberatan, namun merujuk pasal 25 ayat 1 UU KUP secara sederhana, keberatan pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang kurang atau tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam ketetapan pajak maupun atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Sebagaimana diketahui, salah satu langkah yang dapat dilakukan Ditjen Pajak atau DJP untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya adalah melalui pemeriksaan pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, DJP akan menerbitkan suatu ketetapan pajak. Bagian B, ruang lingkup keberatan. Tidak semua jenis ketetapan pajak bisa diajukan keberatan. Sesuai dengan pasal 25 ayat 1 UU KUP, keberatan hanya dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai pasal 1 UU KUP, SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Sementara itu, SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Timbulnya ketetapan ini biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan. Adapun SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Timbulnya pajak lebih bayar ini disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang harus dibayar. Bagian C, proses pengajuan keberatan. Setiap permohonan informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan berikut. Yang pertama, penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dan yang kedua, tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Ketiga, tidak ditanggapinya permintaan informasi. Keempat, permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. 5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi. 6. Tidak dipenuhinya permintaan informasi. 7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini. Tata cara pengajuan keberatan ada 4, yaitu mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada atasan PPID, mengisi formulir pernyataan keberatan atas permohonan informasi, menerima salinan formulir sebagai tanda terima pengajuan, menerima tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis dari atasan PPID jika tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis
tidak memuaskan, dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Saudari Al-Fadilah. Bagian D yaitu pencabutan pengajuan keberatan. Dalam praktiknya, salah satu hal dan lainnya, wajib pajak dapat saja mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Sesuai pasal 11 ayat 1, pencabutan pengajuan keberatan dapat dilakukan sebelum diterimanya surat pemberitahuan untuk hadir atau SPUH oleh wajib pajak. Terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi wajib pajak tersebut, yaitu yang pertama, wajib pajak harus mengajukan permohonan pencabutan pengajuan keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani oleh wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 UU KUP. Yang ketiga yaitu surat permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kanwil DJP yang merupakan atasan Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Selanjutnya, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan yang diajukan wajib pajak. Jabatan tersebut dapat berupa surat persetujuan atau surat penolakan yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh dalam lampiran. Terdapat konsekuensi yang timbul akibat pencabutan pengajuan keberatan yang diajukan wajib pajak, yaitu yang pertama, wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf B UU KUP. Yang kedua yaitu khusus untuk pencabutan pengajuan atas keberatan yang terkait dengan masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak 2008 dan sesudahnya. Pajak masih harus dibayar dalam SKP KB atau SKP KBT yang tidak setuju dalam pembahasan akhir hasil. Bagian E, proses penyelesaian keberatan. Syarat yang harus dipenuhi ketika wajib pajak mengajukan keberatan pajak yaitu pengajuan dilakukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, menulis jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga yaitu satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak atau pemotongan pajak atau pemungutan pajak yang disesuaikan dengan kasus keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Yang keempat yaitu wajib pajak sudah melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan hasil akhir. Yang kelima yaitu dapat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak dikirim atau sejak terjadi pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Yang keenam yaitu surat keberatan pajak harus ditandatangani oleh wajib pajak. Jika surat keberatan pajak ditandatangani oleh wajib pajak, maka keberatan pajak tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana tercantum dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Yang ketujuh yaitu surat keberatan pajak disampaikan ke KPP atau ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP yang berada dalam wilayah wajib pajak bersangkutan. Berikutnya yaitu banding pajak. Bagian A, pengertian banding pajak. Pengertian banding pajak adalah upaya yang
yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding dalam kurung surat keputusan keberatan pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku, wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak setuju atas keputusan keberatan pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan permohonan banding pajak kepada pengadilan pajak. B. Yaitu proses banding. Penggugat dan tergugat dalam mengajukan upaya hukum banding melalui panitera muda perdata pada meja pertama di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Prosedur perkara pidana banding. Yang pertama yaitu membuat akte permohonan pikir-pikir bagi terdakwa dan penasihat hukum. Yang kedua, akte permintaan banding. Yang ketiga, akte terlambat mengajukan permintaan banding. Yang keempat, akte pencabutan banding. Yang kedua yaitu permintaan banding yang diajukan dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing petugas register. Yang ketiga, permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Dan lain-lainnya itu ada di makalah kami dan silakan dibaca. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.